Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini ya? Mudah-mudahan masih selalu dalam keadaan sehat ya. Dan alhamdulillah ya, siang hari ini kita ketemu lagi ya bareng channel Babon BK Super ya, channel yang berisikan tentang seputar peternakan ya teman-teman. Nah hari ini kebetulan ya di sini itu lagi hujan ya teman-teman. Itu jadi mohon maaf ya kalau suaranya agak berisik karena di sini lagi turun hujan ya. Suasananya itu jadi makin adem ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kali ini ya di video kali ini ya aku pengen ngebahas ya tentang penyebab entok itu tidak mau bertelur ya teman-teman. Padahal usianya itu sudah memasuki usia ideal ya untuk berproduksi ya teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama itu ya penyebab entok tidak mau bertelur itu bisa jadi dari faktor lingkungannya ya teman-teman. Untuk faktor lingkungannya ini ya, kalau untuk entok ya itu tidak suka dengan situasi kandang yang terlalu ramai ya teman-teman. Contohnya ya di kandang ini, dekat kandang kita itu dekat jalan raya gitu ya, pasti suasananya itu akan bising ya teman-teman dengan kendaraan yang lalu lintas di sekitarnya ya. Makanya kalau teman-teman ingin beternak entok ya, usahakan itu tempatnya itu benar-benar nyaman, jauh dari keramaian ya, dan tempat kandangnya itu usahakan nyaman untuk entoknya ya teman-teman. Nah, jika misalkan rumah teman-teman itu memang dekat dengan jalan raya ya, yang kita nggak bisa menghindari suara kebisingan tersebut ya, teman-teman bisa pelihara entok itu mulai dari anakan ya. Jadi si entok ini nanti akan terbiasa dengan suara kebisingan ya. Jadi sudah terbiasa beradaptasi sejak kecil ya. Jadi tidak berpengaruh dengan produksi telurnya nanti ya teman-teman. Tapi kalau jika teman-teman membeli indukan entok yang sudah dewasa, yang sudah siap bertelur, tapi rumah teman-teman itu misalkan di dekat jalan raya ya, bisa jadi itu entok kita itu stres ya teman-teman. Kemungkinan itu di tempat yang awal itu sudah terbiasa dengan kondisi kandang yang sepi ya. Jadi ketika entok kita masuk ke kandang kita yang ramai dengan lalu lintas suara motor gitu ya, itu bisa jadi entok kita itu stres ya teman-teman, sehingga entok kita tidak mau bertelur ya. Meskipun entok kita mau kawin ya, tapi karena kondisinya stres ya, si entok ini tidak akan mau bertelur ya teman-teman. Cuma kawin aja ya, tapi telurnya nggak mau ya, nggak mau bertelur ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Untuk faktor yang kedua itu kemungkinan dari ini ya, indukannya ya, entah itu indukan jantan ataupun indukan betina ya teman-teman. Nah, untuk indukan betina ini idealnya itu usia berapa sih? Untuk indukan betina itu idealnya usia 6 bulan ke atas ya, itu baru siap untuk bertelur ya teman-teman. Jika indukannya kurang dari usia tersebut ya teman-teman harus sabar ya untuk menunggunya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin beli entok ya betina ya, itu usahakan cari usianya yang sudah di atas 6 bulan ya, biar kita pelihara entok langsung cepat bertelur ya, tidak menunggu terlalu lama ya teman-teman. Nah, selain dari faktor betinanya, kemungkinan betina yang kurang ini ya, kurang sesuai umur ya teman-teman, bisa jadi dari faktor pejantannya ya teman-teman. Nah, untuk faktor pejantannya ya, bisa jadi itu pejantannya itu kurang birahi ya untuk kawin ya teman-teman. Jadi selain faktor betina, faktor pejantannya juga sangat berpengaruh ya. Makanya teman-teman itu harus pinter ya memilih pejantan yang birahinya itu bagus ya, sehingga si pejantan ini dalam satu hari itu bisa mengawinin 4-6 indukan betina ya teman-teman. Kalau pejantan yang malas ya, sehari bisa ngawinin 1
betina aja itu sudah alhamdulillah ya. Makanya teman-teman itu harus pilih pejantan yang birahinya bagus ya, biar mampu mengawini betina sehari itu 4-6 kali ya teman-teman. Nah, untuk pejantan yang bagus, ini usianya berapa sih? Untuk pejantan yang bagus dijadikan indukan, itu usianya lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Kalau lebih dari 1 tahun itu si pejantan udah siap untuk kawin ya. Nah, jika teman-teman mempunyai pejantan nih yang usianya lebih dari 1 tahun, tapi birahinya kurang bagus ya, teman-teman bisa melakukan terapi ya teman-teman. Terapinya yaitu dengan memberikan bawang putih ya, setiap pagi dan sore ya. Bawang putihnya kita loloskan ke ini pejantannya ya. Nah, dengan cara itu mudah-mudahan nanti pejantannya itu bisa kembali birahi ya, birahinya itu kembali bagus ya. Kalaupun tidak menggunakan bawang putih, teman-teman bisa dengan cara memberikan cacing ya pada si pejantannya ya teman-teman. Kita bisa berikan cacing ya, kurang lebih minimal itu seminggu sekali ya. Itu untuk cacingnya, takarannya itu berapa itu terserah teman-teman ya. Itu bisa jadi salah satu solusi untuk mengatasi pejantan yang birahinya kurang bagus ya teman-teman. Nah, selain itu ya, kita juga harus memperhatikan campuran pakannya ya teman-teman. Untuk pakan yang ideal ya untuk ternak entok kita ya, agar cepat bertelur, itu harus ada bekatulnya ya. Itu karena bekatul itu pakanan utama ya, jadi harus ada bekatulnya, terus ada protein hewani ataupun protein nabatinya ya teman-teman. Jika ke entok kita kekurangan protein, nanti entok kita akan lama bertelur ya. Jadi diusahakan itu setiap hari di dalam rangsum pakannya itu harus ada sumber protein, entah itu protein nabati ataupun protein hewani. Nah, misalkan entok kita nih lama ya untuk bertelurnya ya, teman-teman bisa tambahkan ini untuk protein hewaninya ya. Protein hewaninya itu bisa berupa amis-amisan ya, kalau di bahasa Jawanya itu amis-amisan ya. Tapi amis-amisan ini ya berupa keong sawah, kicot, ataupun menggunakan jeroan ikan ya. Itu bisa untuk sumber protein yang bagus untuk entok kita agar cepat bertelur ya. Karena jika kalau entok kita kekurangan sumber protein, terutama protein hewani, nanti entok kita jadi lama bertelur ya. Dan selain itu juga ya teman-teman bisa tambahkan jagung ya sebagai sumber pakannya ya teman-teman. Nah, jagung ini teman-teman harus menggunakan jagung yang berwarna kuning gitu ya, jagung berwarna ya. Itu karena sumber vitamin D-nya itu banyak ya. Itu sumber vitamin yang sangat diperlukan untuk entok kita agar cepat bertelur ya. Jadi selain dari faktor indukan, lingkungan, atau faktor pakannya, itu juga sangat berpengaruh terhadap entok kita ya. Nah, faktor lain penyebab entok kita lama bertelur ya, yaitu sedang proses mabung ya, atau berganti bulu. Nah, kalau sedang proses mabung ini ya teman-teman, solusinya harus sabar nunggu proses mabung selesai ya. Nanti baru kemudian entok kita mau bertelur kembali ya teman-teman. Selain itu juga ya, untuk faktor kesuburan entok tersebut ya, itu juga berpengaruh ya teman-teman. Meskipun sering kawin tapi si entok tidak mau bertelur ya, itu salah satu ini ya, faktor kesuburan ya, seperti itu ya teman-teman. Jika entok kita bermasalah ya dengan kesuburannya ya, padahal udah sering kawin tapi tidak mau bertelur juga ya, teman-teman coba di rangsum pakannya itu kita berikan toge ya. Itu juga sangat bagus ya untuk kesuburan entok kita ya teman-teman. Nah, itu dia ya beberapa faktor ini penyebab entok kita itu lama untuk bertelur ya. Ya, kita harus benar-benar mengamati
cermati ya entok kita ya. Apa sih penyebab utama entok kita tidak mau bertelur ya? Jadi selain tiap hari kita harus memberi makan ya, kita harus perhatikan ya entok kita kenapa tidak mau bertelur. Karena penanganan yang tepat ya akan memberikan solusi yang tepat juga ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dari langsung pakannya kita kurangan protein, kita coba dengan menambahkan protein di dalam langsung pakannya, ataupun karena kondisi lingkungannya yang gak nyaman ya, kita bisa perbaiki kondisi lingkungan sekitar kandang ya. Nah, untuk kandangnya ini usahakan kita siapkan ya tempat untuk bertelur yang nyaman ya teman-teman. Salah satunya itu dengan membuat petarangan ya, biar nanti entok kita itu nyaman untuk bertelur ya, dan dialasi dengan dedaunan kering ataupun dari merang padi ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman beberapa kendala penyebab entok kita tidak mau bertelur ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, khususnya para peternak ya teman-teman. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari kita ya teman-teman. Apabila ada pengalaman yang baru dari teman-teman ya tentang faktor penyebab entok kita tidak mau bertelur, teman-teman bisa share di kolom komentar ya teman-teman, biar kita nanti sama-sama belajar ya bagaimana cara mengatasi entok kita yang susah untuk bertelur ya. Oke teman-teman, videonya sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, mohon maaf ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.